Oke guys, siang hari ini saya akan menunjukkan beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kita bepergian jauh ya. Atau misalkan mobil sudah lama tidak dipakai. Apa yang harus kita cek dahulu ya? Yang terlebih dahulu kita bisa lihat cek radiator kita ya. Di sebelah sini kita bisa buka. Kita lihat kering atau enggak. Nah, ini enggak ya. Oh, ini enggak kering. Untuk air radiator saya menggunakan air pembuangan AC. Jadi airnya itu anti karat dan airnya nggak menguning seperti air keran pada umumnya. Nah, ini penampungan airnya kita lihat ya. Tuh. Ada batasnya di garis ini. Kalau kurang dari ini kita harus mengisinya, jangan sampai kurang. Ataupun kalau udah lama tidak dikuras, kita bisa copot ini, kita tinggal tarik, kita bisa kocok-kocok, kita buang airnya, kita ganti dengan yang baru. Nah, terus yang kayak ini namanya power steering, untuk meringankan beban di setir di saat kita belok ya. Kita bisa lihat oilnya. Nah, ini batasnya harus segini ya guys. Nah, harus segini, tidak boleh kurang dari ini batasnya. Kalau kurang kita harus langsung tambahkan. Tuh. Kita bisa lihat di sini minyak kopling juga ya, minyak kopling sini sih sudah mulai agak keruh ya. Tadinya warna merah, sekarang udah agak hitam dikit gitu. Dan ini minyak rem. Nah, warnanya sama ya, karena minyak rem dan minyak kopling menggunakan minyak yang sama itu. Lalu ini oli mesin. Nah, kalau teman-teman mau bagus, teman-teman bisa lap dulu, dikeringkan dulu ya besi ininya dari olinya, lalu dicelupkan lagi dan dilihat lagi. Ini agak ngeblur ya, bentar. Nah, pokoknya di situ di setiap mobil pasti ada tanda F. Kalau F itu artinya full, kalau L itu low, artinya udah mesti diisi, tapi ini masih di atas. Nah, masih di atas kisi-kisi yang itu. Boleh juga ditambahkan kalau mau pergi jauh, tapi kalau pergi dekat ya nggak apa-apa. Tuh. Untuk mengisi oli mesin di sini kita bisa buka sini. Kalau teman-teman oli mesinnya kurang, teman-teman bisa isi di sini. Isinya perkiraan ya teman-teman, isi terus lihat lagi, lap lagi, kalau kurang masukin lagi, baru diisi lagi sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti mesin akan menjadi berat kalau olinya terlalu banyak. Itu. Ini dalamannya ya, tuh. Kita ngecek air aki juga. Lihat air aki biasanya akan berkurang kalau kita pergi jauh ya, akan berkurang. Oke, sebagai contoh di sini aja. Oke. Nah, di dalam itu ada kayak kisi-kisi, kayak ada pembatas gitu, kayak begitu. Airnya mesti berada di titik itu, tidak boleh di terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti yang kayak ada busa-busa tuh yang di bawah bisa mekar, bisa rusak. Jadi harus sesuai dengan petunjuk
sirip airnya harus segitulah gitu, mesti menyentuh itu gitu. Dari depan sampai belakang juga sama, ukurannya segitu air akinya. Untuk ini juga mungkin untuk karet busi, kalau misalkan takutnya kendor ya kita bisa tekan-tekan gitu untuk memastikan gitu. Oke, untuk mesinnya, oh iya, ini mobil Toyota Kijang SSX tahun 2002 yang sudah electric full injection ya, sudah EV dan ber-cc 1800 cc. Dan kita juga bisa lihat ini running beltnya. Kalau yang sudah jelek agak regas, tapi ini masih bisa lah gitu, belum harus diganti tuh. Dan ya mungkin untuk kabel-kabel ya teman-teman bisa lebih perhatiin lagi, dapat ada kabel-kabel yang regas, namanya mobil sudah berumur tua lah ya. Itu ini sih nggak begitu banyak sih pengecekannya ya. Air ini juga sih kalau sering dipakai masih sering diisi, tapi kalau jarang dipakai ya udah jarang diisi juga kalau jarang dipakai gitu. Ini filter oli ya, dan ya udah gitu aja sih teman-teman ya. Untuk mungkin teman-teman bisa menambahkan atau ada yang saran dari teman-teman gitu. Nah, saya juga belum begitu mahir ya dalam tentang mesin-mesin ya, kemudian komponennya, jadi baru itu aja yang saya tahu. Dan oh ya, dan kodenya itu untuk membedakan injection dan karburator di sini teman-teman, 7KE. Kalau yang karburator hanya 7K, kalau ini artinya electric full injection gitu ya. Itu aja teman-teman ya, bisa saya bagikan, semoga berguna dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.